Jangan pernah lepas kita dari guru kita, hadirin hadirat sekalian. Jangan pernah lepas. Apapun keadaan kita, jangan merasa kita sudah hebat, kita sudah bisa berdiri sendiri. La wallah. Kita selalu dan senantiasa memerlukan dan membutuhkan bimbingan dari guru-guru kita yang mulia. Karena bimbingan mereka adalah bimbingan guru mereka juga. Guru mereka dibimbing oleh gurunya, gurunya dibimbing oleh gurunya, dan seterusnya hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lepas diri dari gurunya, maka hidupnya akan hilang arah. Tidak punya tujuan. Dan dia akan tersesat dari jalan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau sedikit menyampaikan satu cerita yang nyata, kisah yang nyata, kejadian yang nyata. Adalah salah satu murid, saya nggak sebutkan murid siapa. Orang baik, anak baik ini anak. Lama dibimbing, dari nol dibimbing, sampai dia bisa ngajar. Memang memiliki suara yang bagus, dia bisa ngajar qasidah, dia bisa ngajar Quran, bahkan dia bisa mengajar fikih. Melalui bimbingan gurunya, dengan gurunya juga dipertemukan dia dengan jodohnya. Hingga menikah, memiliki anak. Kemudian setelah dia menikah, lalu dia mengajar, mempunyai jamaah begitu. Merasa dirinya sudah selevel dengan gurunya. Dan dia lepas dari gurunya. Dia tidak lagi bertanya atau meminta nasihat, bahkan hadir di pengajian gurunya itu. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak tahu gurunya cerita anak ini. Kemudian setelah beberapa waktu datang orang ini. Setelah beberapa tahun, 3-4 tahun datang ini anak ke rumah gurunya nangis-nangis. Dia bilang, dia datang, dia bawa surat dari pengadilan. Surat putusan cerai. Na'udzubillah. Mudah-mudahan rumah tangga kita dilanggengkan oleh Allah. Jangan sampai ada peristiwa yang dibenci oleh Allah dari perceraian ini. Daripada cerai mendingan nambah lagi, Pak. Kalau dikasih. Bawa surat gugatan cerai, dibuka sama gurunya. Dibaca dengan teliti. Ternyata gugatan cerai itu isinya karena dia melakukan KDRT. Lagi musimnya KDRT katanya sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ditanya kenapa ini terjadi, lalu dia bilang, begini Ustadz, saya udah ngajar, punya jamaah banyak, alhamdulillah. Kemudian adalah ya namanya orang udah ngajar, begitu udah dianggap Ustadz, dihormati orang. Ada orang yang seorang janda, mohon maaf ini Pak ya, mohon maaf ibu-ibu, 2 kali mohon maaf ya. Seorang janda datang kepadanya, mendekatinya, minta untuk dinikahi. Maka tanpa musyawarah dengan gurunya dinikahi. Bukan itu masalahnya. Setelah menikah, si istri yang pertama, ya orang perempuan pasti ada cemburunya, pasti marahnya segala macam. Tapi masalahnya adalah dia ini karena tidak dibimbing oleh gurunya, tidak bisa berbuat bagaimana seharusnya ketika seorang yang sudah menikah dan mempunyai istri yang kedua. Mestinya kan kalau sudah menikah yang kedua itu mestinya tadinya galak jadi baik. Tadinya suka ngomel-ngomel jadi diem aja, ngalah aja sudah. Latihannya itu, Bapak Ibu sekalian, latihannya suruh tidur di dalam beduk sementara beduknya dipukulin. Kalau dia sukses, dia bisa tidur di dalam beduk sementara beduknya dipukulin, silakan deh ente kawin lagi. Begitu. Walhasil istrinya marah, berantem, dia timpalin. Emosi tak terbendung, terjadilah peristiwa yang mengenaskan itu, ya pemukulan dan lain sebagainya. Istrinya menggugat cerai. Dan dia datang ke gurunya, sudah putusan terakhir.
banding atau tidak banding, ketok palu sudah. Terus si guru bertanya, ente nanya kemari mau apa? Ini saya Ustadz banding atau enggak banding? Ustadznya diam aja. Dari kemarin kemana aja? Waktu mau nikah yang kedua enggak pakai minta nasihat. Padahal istri yang pertama melalui dia, melalui gurunya dijodohkan. Waktu awal berantem kali nggak ngelapor, enggak juga. Udah begini baru ngelapor. Udah begini baru minta saran sama gurunya, banding atau tidak banding. Gurunya cuma bisa bilang ente, kadang-kadang ente. Akhirnya dibilang sudah, nggak usah banding, ente udah salahnya banyak sudah. Kalau tuh istri lapor polisi ente di penjara bakalan. Dan dia ngaku ketika di pengadilan, dia ngaku dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga.